Halo teman-teman, sekarang saya ingin membagikan sebuah cara bagaimana melawan rasa malas. Terlebih dahulu kita perlu tahu rasa malas itu berasal dari mana, teman-teman. Ya, rasa malas itu berasal dari kurangnya motivasi dalam hidup. Kalau orang dia memiliki motivasi dalam hidup, ya, dia tahu apa yang dia akan lakukan sesuatu, ya. Setelah itu dia dapat upah. Apa yang dia akan dapatkan, dia akan bersemangat untuk melakukannya. Tapi kalau tidak jelas apa upahnya, apa yang akan dia dapatkan dari sana, jadi dia sepertinya segan, dia sepertinya menjadi malas. Begini, teman-teman, dia tidak semangat kalau tidak jelas apa upahnya, apa yang dia dapatkan. Jadi yang penting bagi kita, ya teman-teman, bagaimana cara kita melawan rasa malas, ya, itu memiliki motivasi dalam hidup. Sekarang saya ingin menetapkan motivasi itu berasal dari mana, teman-teman, ya. Ada sebuah sumber motivasi itu yang paling besar, teman-teman, itu adalah firman Tuhan. Mungkin Anda akan menetapkan bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi sumber motivasi, ya, apabila saya sendiri malas membaca firman Tuhan itu, ya. Saya tidak ada keinginan untuk membacanya. Bagaimana dia bisa menyemangatkan saya? Ya, benar. Itu karena ada sebuah usaha iblis, teman-teman. Karena iblis itu tidak ingin supaya orang membaca firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa dari firman Tuhan ada sumber segala sesuatu. Dari firman Tuhan kita akan dapat banyak hal. Jadi dia tidak ingin, dia ingin menghancurkan Alkitab itu. Dia tidak ingin, dia melakukan segala upaya, segala usaha supaya manusia tidak dapat membaca firman Tuhan, teman-teman. Kalau kita melihat sejarah, ya, ketika orang yang percaya pertama itu menjadi dari zaman dulu, ya, mulai dari zaman rasul-rasul itu, bertahun-tahun, ribuan tahun dalam sejarah itu iblis berusaha untuk menghancurkan Alkitab. Dia berusaha supaya manusia itu tidak sempat membaca firman Tuhan. Begini, teman-teman. Bahkan pada zaman komunis di negara saya Uni Soviet tahun 1950-an, waktu itu Alkitab dilarang. Ada besar usaha iblis itu supaya orang tidak dapat Alkitab, tidak bisa baca Alkitab. Jadi Alkitab itu dirampas, diselidiki oleh pemerintah, diambil dari orang. Iblis itu senantiasa berusaha supaya kita tidak membaca firman Tuhan. Tapi waktu itu, selama mulai dari awal hingga hampir waktu-waktu terakhir ini, dia tidak bisa berhasil, teman-teman. Dia tidak dapat menghancurkan Alkitab. Alkitab itu tetap ada. Dia tidak dapat merampas Alkitab itu dari orang, ya, karena waktu itu orang itu tetap memelihara Alkitab, tetap menemukan cara. Dia menghafal ayat-ayat dari Alkitab itu. Dia menulis, dia menyelidip, sembunyikan ayat-ayat dari Alkitab itu, karena dia tahu bahwa dalam Alkitab ada sumber segala sesuatu, sumber motivasi kita, sumber hidup kita, sumber segala kebaikan kita, ya. Tetapi sekarang iblis telah melakukan cara yang lain. Dia menghimpit firman Tuhan itu, ya, dengan berbagai acara, dengan berbagai informasi dan hiburan. Coba kita lihat, teman-teman, ya, berapa banyak hiburan yang kita miliki sekarang. Tidak pernah kita memiliki begitu banyak kesempatan untuk hiburan dan informasi yang kita bisa dapat sekarang. Kita hanya bisa buka handphone, ya, di mana saja, kapan saja kita bisa buka, dan di sana akan kita dapat game, permainan, berbagai hiburan, video, nontonan, apa saja kita dapat. Itu semuanya menghimpit manusia supaya kita tidak ada waktu, supaya kita tidak ada keinginan juga untuk membaca firman Tuhan, teman-teman. Padahal firman Tuhan itu sumber segala sesuatunya. Ya, sekarang hiburan ini yang macam-macam, ya, iblis itu menciptakan macam-macam hiburan yang begitu menyenangkan, yang begitu asik
ya, supaya baca firman Tuhan itu merasa bosan, ya. Karena hiburan itu sepertinya begitu banyak, begitu menasihkan, ya. Tapi pasti gara-gara hiburan itu kita menjadi malas, teman-teman. Karena hiburan itu dia hanya menghibur kita sementara, ya. Tapi hasilnya tidak ada dari sana, ya. Tapi kalau kita akan coba, ya, mungkin sedikit kita perlu berusaha dulu, ya, untuk mulai selidiki firman Tuhan itu, ya, mulai membaca, mulai merenungkan firman Tuhan, hingga firman Tuhan itu akan meresap dalam hati kita. Ya, di sini kita perlu usahakan sedikit terlebih dahulu, ya. Tapi setelah berusaha untuk membaca firman Tuhan, hingga firman Tuhan itu akan meresap dalam hati kita, teman-teman, setelah itu akan ada perubahan. Akan ada perubahan yang besar. Karena firman Tuhan itu, ketika dia telah meresap hati kita, teman-teman, dia akan membuat perubahan di dalamnya. Kita akan berubah. Kita akan tidak seperti yang sebelumnya, teman-teman. Saya pernah mengalaminya. Karena itu saya berani mengatakan demikian, teman-teman. Karena saya pernah mengalaminya itu. Waktu itu setelah ada beberapa peristiwa yang membuat saya bertobat dan mulai selidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Setelah saya mulai selidiki, firman itu meresap dalam hati saya. Dan hidup saya berubah secara drastis. Hanya mungkin dalam beberapa minggu atau 1 bulan saja hidup saya begitu berubah, teman-teman. Yang dulu apa yang keinginan saya, apa motivasi saya, apa tujuan dalam hidup saya itu semuanya begitu berubah. Saya mulai memikirkan hal yang baru, teman-teman. Karena di dalam firman Tuhan itu saya mendapatkan banyak hal. Saya mendapatkan banyak hal itu dalam firman Tuhan. Ada harapan yang besar. Karena firman Tuhan itu menceritakan tentang masa depan kita, teman-teman, yang cemerlang. Ada sebuah masa depan kita, ya, kalau kita akan bersama dengan Tuhan. Kalau firman itu akan meresap dalam hati kita, ada masa depan yang sangat baik, teman-teman. Selama kita di sini, ya, dan lebih jauh lagi sampai ke surga setelah hidup kita berakhir, teman-teman. Itu harapan yang sangat besar. Dan sangat besar motivasi terdapat dalam firman Tuhan, teman-teman. Kalau kita akan melidiki firman Tuhan hingga dia meresap dalam hati kita, ya, pasti akan ada perubahan. Pasti akan ada perubahan. Teman akan dapat banyak motivasi. Hidupnya pasti akan berubah. Karena banyak sekali harapan, banyak sekali kebaikan dalam firman Tuhan itu. Teman-teman, kalau kita akan bandingkan dalam segala motivasi, dengan segala kebaikan atau hiburan yang kita dapat di sini, ya, selama kita hidup itu tidak bisa terbandingkan dengan apa yang kita dapat dari firman Tuhan. Teman-teman, sangat penting bagi hidup kita supaya kita meresap firman Tuhan, teman-teman, ya. Tapi bukan sekedar membaca, ya. Kalau memulainya, ya, kita perlu membaca, kita perlu selidiki, kita perlu merenungkan. Tapi di sini kita perlu usahakan, teman-teman. Kita begitu merenungkan firman itu, ya, hingga dia meresap, ya, atau masuk dalam hati kita, ya. Kalau kita hanya dapat sekedar pengetahuan, ya, itu tidak akan membuat perubahan. Tapi kita perlu usahakan, ya, merenungkan firman itu hingga dia meresap dalam-dalam. Meresap sampai ke lubuk hati kita, begitu, teman-teman. Karena saya pernah mengalaminya, ya. Setelah dia akan meresap begitu dalam-dalam, pasti perubahan itu terjamin, teman-teman. Bukan hanya kemalasan, banyak kebiasaan yang lain akan berubah dalam teman-teman. Karena teman-teman akan memiliki harapan yang baru. Teman akan disemangati untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah, hal-hal yang memberikan kita, membawakan kita, ya, nanti kita dapat di sorga, dapat upah pada akhirnya. Begitu, teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan saya ingin supaya
teman-teman bisa subscribe pada channel saya, ya, di mana teman-teman akan dapat lebih banyak informasi, renungan, lebih banyak hal yang akan sangat berguna bagi kita sekarang dan di masa depan. Sampai jumpa kembali di channel saya.